biasa. Sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Pada satu minggu ini Tuhan, kami boleh berkumpul kembali di siang hari ini Tuhan, untuk memuji menyembah Engkau di tempat ini ya Bapa. Kami berdoa Bapa, kami memberkati setiap teman-teman kami di perjalanan Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada, Engkau boleh tibakan mereka sampai ke sini, sehingga boleh bersama-sama dengan kami berkumpul, bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bila doa dan permohonan kami mulai ibadah kami hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, selamat kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saya untuk bangkit berdiri. Ada sukacita? Amin. Sekali lagi ada sukacita? Amin. Kita puji Tuhan siang hari ini. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Sekali lagi ya, tapi boleh tunjuk temannya di sebelah kanan. Oh, giranglah.
ini kita percaya bahwa hanya di dalam Tuhan ada pengharapan. Dunia gak bisa memberikan apa-apa kepada kita, tapi Tuhan, Dia memberi kita pengharapan jauh dari apa yang kita bayangkan. Amin. Siang hari ini kita mau datang memuji Tuhan lebih lagi, menyembah Dia, bahwa di dalam janjinya Ia selalu tepati. Tidak satupun janjinya, bahkan hal terkejut pun yang terlewatkan untuk hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita menyanyikan lagu ini sebagai ucapan syukur kita, sebagai iman kita kepada Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
dalam hidup kami Tuhan Yesus, bahwa janji-Mu ya dan amin. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang berikan hikmat, Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom semua. Apa kabar? Luar biasa, biasa luar. Thank you buat kehormatan sekian kali bisa sharing di tempat ini. Dan saudara menjelang kenaikan Yesus, minggu depan kita peringati atau kembalinya. Saya lebih suka menyebutnya kembali karena dia dari sana. Naik itu kan dari bawah ke atas ya. Masalah dia dari sana berarti dia kembali ke sana. Dan dalam setelah itu kita memperingati dari pencurahan Roh Kudus. Ya, saya karena jadwalnya masih jauh ya berikutnya, jadi saya pikir saya membahas tentang ini, tentang apa dipenuhi Roh Kudus, karena saya percaya kita nggak bisa jadi kudus tanpa Roh Kudus. Nggak ada orang Kristen yang bisa kudus dengan kemampuannya menjaga kekudusan, disiplin pribadinya, tapi karena anugerah Tuhan, ya Tuhan mau tinggal dalam diri kita yaitu Roh Kudus. Dan hadirnya Roh Kudus dalam hidup kita akan membawa kita itu bisa menjadi seperti yang Dia janjikan, bukan Dia perintahkan, itu untuk jadi saksi. Ya, saya beri judul hari ini, kalau yang suka nyata, judulnya adalah menyala dari rumah. Saudara, ini tema bulan ini, karena kalau di gereja kami tiap bulan Mei itu ulang tahun gereja sama ulang tahun gembala. Jadi biar gampang ingatnya digabungin aja. Gereja lebih dulu ulang tahun saudara harinya dibanding Pak Gembala, udah selalu digabungin. Ya, dan aku sharing hal yang sama, kita ngebahas hal yang sama, bahwa orang tuh pertama tuh harus jadi berkat tuh sebenarnya di yang paling dekat sama dia dulu sebenarnya, nggak harus tempat lain, karena jadi berkat tempat lain kalau di yang paling dekatnya aja nggak bisa diberkati atau nggak terberkati, itu bentuknya sebuah pencitraan. Ya, dan ini yang mau share. Kita ke Kisah Rasul 1:8 dulu, ayat yang paling umum ketika membahas tentang pencurahan Roh Kudus. Ada sebuah janji yang Yesus sendiri janjikan. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Saudara, ini bukan perintah, ini janji. Ya, jadi kalau Tuhan bilang kayak gini, artinya ini akan terjadi. Cepat atau lambat kita akan jadi saksi. Mestinya jadi saksi. Jadi ini bukan perintah harus jadi saksi, bukan, tapi kamu akan jadi saksi. Ini sebuah janji. Ya, ketika Roh Kudus turun ke atas kita akan jadi saksi, bukan jadi sakti. Jadi buang jauh-jauh pikiran bahwa pada turun Roh Kudus itu kita akan jadi semacam punya kesaktian. Karena terjemahan Alkitab bahasa Jawa, saudara, memang menulis demikian. Kita akan menerima namanya kesakten. Kesakten itu kesaktian. Jadi identik, orang mikir pasti jadi sakti ini. Ternyata enggak. Idenya adalah tentang jadi saksi. Dan tanpa Roh Kudus yang memenuhi kita, tinggal dalam kita nggak akan mampu dan nggak akan mau jadi saksi. Kita nggak akan kepikiran untuk cerita tentang Tuhan, karena kita umumnya mentuhankan diri kita sendiri. Bahkan kita memperlakukan Tuhan seperti pribadi yang hadir hanya untuk memenuhi segala kebutuhan saya. Ngeri banget. Ya, kita jadi Tuhan atas diri kita sendiri, dan jadiin Tuhan semacam jin lampu yang kita dekati untuk memberi kita dan wajib memberikan kepada kita minimal 3 permintaan. Saya kasih 3 permintaan. Gitu. Ya. No. Roh Kudus, pribadi Tuhan, pribadi ketiga dari Allah Trinitas, tinggal dalam kita, akan memenuhi kita, kata Yesus, dan kita akan jadi saksi pertama di Yerusalem. Ya, Yerusalem bicara keluarga kita dulu, orang-orang paling dekat dulu. Yang kalau kita nih keluar dari rahim ibu kita buka mata kita, mereka ada di situ. Yaitu orang-orang pertama yang kita punya tugas atau jadi fokus kita untuk jadi saksi di antara mereka, jadi berkat di antara mereka. Baru berikutnya lingkupnya meluas ke seluruh Yudea. Yudea masih daerah Yahudi, artinya ini bicara tentang sama orang percaya, tapi lingkup yang lebih luas, ya, gereja misalnya. Atau kayak saya misalnya, saya sering pelayanan kemana-mana, yaitu bentuknya bagi tubuh Kristus secara lebih besar, secara skop universal. Tapi pertama selalu di rumah dulu. Mungkin di rumah, mungkin bisa jadi keluarganya belum percaya. Ya, tapi pertama itu udah pasti di rumah dulu, di keluarga kita dulu. Baru berikutnya lingkup yang besar, lebih besar, yaitu gereja
ya pelayanan yang lebih besar, skopnya orang-orang percaya di tempat-tempat yang lain. Nah baru berikutnya adalah meluas lagi ke daerah Samaria. Samaria itu Yahudi campur, artinya marketplace, tempat di mana nggak semuanya Kristen gitu. Ya ada yang Kristen ya, berapa mungkin cukup banyak sampai bisa bikin PD kayak gini. Ada berapa perusahaan tuh sedikit banget yang Kristen sampai nggak bisa bikin PD, karena PD cuma berdua, sekretaris sama si IT berdua, satu main gitar, satu nyanyi, dan pendeta aja cuma bertiga. Kita mau ngeband atau mau latihan nggak apa-apa juga, tapi 2 atau 3 orang berkumpul, Tuhan hadir di situ, which is great. Dan selalu dimulai dari situ, dari beberapa orang yang tahu persis kita emang nggak dimaksudkan untuk sendiri, dan bersyukur nggak sendirian walaupun cuma bertiga atau berdua. Ya, dia undang pendeta, bikin persekutuan, dan mungkin bisa meluas beberapa puluh tahun kemudian jadi persekutuan yang besar. Yang kadang orangnya udah nggak kerja di situ, masih yang di situ. Jadi itu selalu dimulai dari orang-orang yang menyala di rumah, terus aktif di gereja, istilahnya melayani dalam skop yang lebih besar, dan tentunya jadi berkat juga di marketplace, di mana campur, ada yang percaya, ada yang belum. Saya sebut belum karena saya berharap one day akan percaya. Ya, dan ini sebuah janji kamu akan jadi saksi. Berikutnya tentunya sampai ujung bumi. Saudara, ujung bumi sekarang konteksnya lebih masuk akal dibanding zaman itu. Zaman itu mereka boro-boro mikir ujung bumi, keluar negeri aja nggak pernah. Ya kemana-mana jalan kaki, paling bawah naik keledai. Ya kalau naik kapal kemungkinan besar karamnya banyak. Rasul Paulus sering ke karam kapal. Ya, bagi mereka perintahnya absurd, tapi bagi kita masuk akal karena ujung bumi sekarang kita tuh ujung jari. Saya bisa posting di sini sekarang, seluruh dunia lihat. Ya kita hidup di area yang paling masuk akal untuk ayat ini jadi kenyataan, dan ini sejajar dengan yang Yesus bilang, dan ketahuilah aku menyertai kau sampai kesudahan zaman. Saudara, sebelum Yesus naik ke surga, dia bukan cuma memberikan perintah, tapi ada janji. Dan janji inilah yang keluar dari mulut Yesus terakhir. Sebelum dia habis itu di ayat berikutnya, kalau kita lihat dia naik ke surga dan terangkatlah dia ke surga. Ini bahwa kita akan jadi saksi. Itu di mana? Tentunya pertama di lingkup paling kecil tuh di rumah tangga kita, di rumah kita. Ya. Berikutnya secara itu bicara tentang geografis atau tempat, tapi berikutnya kita membahas secara teologis, yaitu kita ke Matius 5 ayat 13 sampai 16. Oke, kita akan jadi saksi. Pertama di rumah, oke. Berikutnya sampai di tempat kerja, oke. Sampai di ujung bumi, sampai di postingan. Oke, jadi postingan terakhir harusnya, bukan pertama. Kalau postingan pertama, naturnya biasanya pencitraan. Ya kan, postingannya rohani, kelakuannya roh jahat. Suka kayak gitu kadang orang. Ya, di gereja jago pelayanan, jago kebaktian, tapi di rumah nggak jadi anak yang berbakti buat orang tuanya misalnya. Itu umum sekali. Ya, dan nggak gitu mestinya. Sesuatu yang natural, sesuatu yang meluas. Seperti seperti gelas yang diisi penuh, lama-lama dia penuh terus keluar sampai membanjiri, membasahi sekelilingnya. Naturnya seperti itu harusnya dari dalam dulu. Ya, Matius 5 13 sampai 16. Hari ini saya baca ayat-ayat yang sering dibacain, tapi saya coba gabungin, rangkumin ini maksudnya kemana. Kamu adalah garam dunia. Jadi ini juga bukan perintah. Jadilah garam, bukan. Kamulah garam. Ini sebuah kebenaran yang kita harus belajar percaya bahwa di mata Tuhan kita ini seperti garam dunia yang emang dimaksudkan, dilahirkan, dibesarkan, diselamatkan, diurapi, diperlengkapi untuk memberi rasa kepada dunia yang makin lama makin hambar ini, makin gak berasa. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu jadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi gimana cara jadi berkat? Cara jadi saksi gimana caranya? Dengan menjadi berguna. Yang menjadi berguna dalam tempat kerja, saya sebutnya dalam kalimat adalah menjadi orang yang paling helpful. Ya, dan akan berbeda sama dunia ini, karena dunia ini helpfulnya itu karena yaitu job desk-nya dia, atau ada bonusnya, atau dia lagi mau coba jilat atasannya kan gitu, biar posisinya aman jadi favorit kan gitu. Enggak, kita helpful artinya most of the times beyond our job description. Dan ini yang saya lakukan dulu sepanjang saya masih ngantor ya 6 tahun dari 2009 sampai 2014. Ya, saya udah jadi pendeta dan jadi hamba Tuhan sebelum jadi pendeta. Karena saya tahu ini pelayanan saya. Ini tempat di mana saya dimaksudkan untuk jadi saksi. Dan gimana caranya dengan menjadi berguna.
Dan kadang jeleknya kalau lagi jadi berguna emang sering dimanfaatin orang. Tapi nggak apa-apa. Dimanfaatin artinya Anda bermanfaat. Ada amin. Iya dong. Itu artinya Anda berguna. Itu artinya kita jadi saksi, kita jadi berkat, nggak apa-apa. It's okay. Banyak orang manfaatin Tuhan kok. Ya kan? Kita salah satunya. Tapi kita bersyukur Tuhan nggak baperan. Tuhan sabar sama kita, dia tahu one day kita akan sadar bahwa dia mesti nggak dimanfaatin, tapi dilayani. Kita yang tadinya manfaatin Tuhan jadi dipakai oleh Tuhan, dan itu indah. Ya, untuk memberi rasa bicara lucunya berbaur. Jadi dalam tempat kerja kita nggak mesti jadi orang aneh yang punya mentalitas us versus them, kami melawan mereka. Kita yang orang percaya melawan yang belum percaya. Jadi ada superioritas dan bahkan eksklusivitas, dan itu nggak mestinya gitu. Kenapa? Garam itu baru berfungsi ketika dia berbaur. Nah, ide ini kurang dibahas karena kita selalu lebih suka tentang perang dunia, tentang stand out, blend in, itu cukup diabaikan. Padahal selalu dimulai before you can, any one of us, siapapun dari kita bisa bersinar, bisa stand out, we need to blend in. Karena kalau enggak, stand outnya itu jadi terang yang bukan menerangi tapi menyilaukan. Menyilaukan selalu jadi batu sandungan. Ya, saudara percayalah. Enggak, mungkin ada sih, tapi saya percaya mayoritas orang nggak suka sama yang agamis. Percayalah. Bukan hanya karena image teroris, bukan. Itu cuma salah satu efek samping dari itu, tapi orang tuh nggak suka orang-orang yang dalam tanda kutip mereka sebutnya pakai dengan kalimat apa? Sok suci. Kalau nggak ada yang salah dari rohani kan? Karena kita rohani, kita bisa jadi berkat buat orang lain. Karena nilai-nilai yang kita punya itu apa? Luhur, bahasa KBBI-nya. Kan gitu. Mestinya orang-orang dengan nilai luhur, mestinya nggak disebelin, mestinya jadi berkat dong. Ya nggak? Justru mesti bisa dipercaya karena orang-orang ini berintegritas, karena dia takut akan Tuhan. Harusnya kan gitu. Cuman somehow jadi sebuah image yang buruk kalau kita terlihat rohani. Orang tuh malas kayak, kenapa sih? Karena eksklusif, nggak berbaur, tapi sosokan langsung mau menerangi. Bersinar, itulah langsung gitu. Jangan skip, berbaur dulu, jadi orang biasa dulu. Sama kayak Yesus, Tuhan yang menjadi manusia, dia berbaur loh. Tapi apa? Value-nya kerajaan surga different. Jadi mulai dari situ, dari berbaur dulu. Jangan langsung pengen bersinar buru-buru, akhirnya sinarnya menyilaukan mata. Nggak ada yang senang disorot matanya, tapi semua senang ketika ada terang membantu menerangi dia. Mungkin lagi mengasuh tablet, tiba-tiba ada yang nyalain center, thank you ya, kan gitu. Dan apa ini membantu, bukan tiba-tiba nyalotin HP-nya ke mata orang, apa sih gitu, malah ngeselin. Tapi itu yang kerap kali terjadi ketika kita mau cerita tentang Yesus, mau menginjil, orang rasanya seperti itu. Makanya ada fitnahan yang bernama kristenisasi. Itu menunjukkan betapa terganggunya mereka. Ketika kita bersaksi, kenapa? Karena kita nggak berbaur. Kita ngerasa si paling benar sendiri, panitia kedatangan Yesus yang kedua, si paling masuk surga gitu. Kan nyebelin ya. Tapi jangan sampai kita jadi kayak gitu. Kenapa? Karena kita nggak berguna buat yang paling dekat dulu. Garam bicara tentang kita berbaur sehingga memberi rasa. Rasa itu nggak bisa dilihat dari jauh. Rasa itu bisa dirasain kalau dia ngebaur. Nggak bisa diakal-akalin yang kayak gini. Ya. Jadilah pribadi yang berguna, yang paling helpful. Khusus juga di tempat kerja, dimanapun berada dia, selalu bertanya, apa bisa saya bantu? Selalu bertanya seperti itu. Karena kita hamba tugasnya melayani, membantu, right? Dan percaya kalau kita helpful, percaya kita enggak, kemungkinan disingkirkan itu kecil. Ya, itu yang saya tahu. Dan saya belajar untuk nggak insecure, saya belajar untuk memberikan yang terbaik, untuk terus melayani bahkan di luar job desk saya, untuk nggak hitung-hitungan, karena saya tahu ya kalau berguna pasti juga sulit untuk disingkirkan karena berguna. Bahkan mungkin dibelain tanpa kita bermaksud untuk minta dibelain, nggak tahu. Ya, ayat 14, kamu adalah apa? Terang dunia, kota yang terletak di atas gunung nggak mungkin tersembunyi, tapi sering bersembunyi. Nggak mungkin bukan berarti nggak bisa.
Nggak mungkin tersembunyi tapi bisa bersembunyi, dan itu nyebelin. Ya, sebelum pandemi kita Kristen buat kalangan sendiri, semua Kristen di gerejanya masing-masing dibatasin 4 tembok. Sekarang habis pandemi semua kebaktian di YouTube. Semua orang bisa lihat. Karena emang Tuhan udah enak juga lama-lama nih, orang pada nggak ngerti juga sih. Nggak ada orang nyalain berita lalu diletakkan di bawah gampang. Buat apa lo Kristen? Buat kalangan sendiri. Ya, harusnya apa? Naik ke atas kaki Dian sehingga bisa menerangi semua orang dalam rumah itu. Ya, kalau lo Kristen mestinya semua orang bisa nikmatin kekristenan lo, termasuk yang belum percaya. Apalagi yang belum percaya. Ya, terang buat sesama terang apa gunanya? Nggak ada. Harusnya buat yang gelap. Gimana tadi kita mau berbaur karena takut ketularan. Saudara, yang saya bersyukur dari Yesus kita belajar ya, dia nggak pernah ketularan. Dia selalu justru menyembuhkan. Dan kita ngaturnya harusnya seperti itu. Ya, saya ngomong gini enak karena udah nggak zaman COVID ya. Kalau zaman COVID kan susah ya. Kita ketularan mulu bawaannya kan gitu. Tapi ini idenya tentang value. Karena perbedaannya terletak di value. Yang bikin kita bisa bersinar secara natural walaupun berbaur adalah perbedaan nilai. Perbedaan nilai. Ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan siapa? Bapamu yang di sorga. Justru kita jadi saksi. Yang disebut jadi saksi itu apa sih? Orang kalau melihat hidup kita, mereka jadi tertarik sama Tuhan. Itu jadi saksi. Kalau jadi sakti, orang jadi kagum sama kita. Wih, sakti loh, dahsyat. Gila, diurapi banget nih pendeta ini kan gitu. Apa sih? Ya. Makanya saya nggak pernah tertarik tuh kalau lagi satu ruangan sama pendeta besar gitu. Karena ada orang-orang yang suka gila-gila di apa ya? Bahasa karismatik itu impartasi, apapun itu artinya. Pendeta doain saya, boleh nggak? Iya. Biar kesaktian nembak gitu. Biar saya bisa sesakti Anda. Apa sih? Banyak nonton film sih kan gitu. Dan belakang gitu. Ya. Itulah kita nggak ngerti. Kalau saya kalau ada satu orang sama hamba Tuhan besar, saya cuma selalu pengen ngobrol, pengen belajar dari kesalahannya. Kan menurut saya orang bijak belajar dari kesalahannya sendiri, lama-lama jadi bijak karena sering bikin salah. Tapi nggak cuma menyesali tapi belajar. Tapi orang pintar belajar dari kesalahan orang lain sehingga nggak perlu bikin kesalahan kan gitu. Ya, saya selalu bertanya apa yang Anda sesali sebagai seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Pasti ada yang disesali dalam hidup. Saya selalu bertanya gitu. Dan jawabannya hampir 100% itu masalah keluarga. Ya. Nggak sedikit yang nangis ketika ngomong kayak gini. Dan dia bilang, I wish gue lebih hadir buat anak-anak gue. Ya, dan itu miris. Makanya apa, menyala dari mana? Dari rumah. Dari rumah udah menyala sehingga keluarnya itu menyala-nyala gitu. Karena dari dalam udah nyala. Bukan menyala di luar, sampai dalam udah habis kan gitu. Di luar berkarya, sampai dalam tinggal ngomel-ngomelnya doang. Lo nggak tahu gue capek, lo pikir bini lo nggak capek di rumah. Ya, lo pikir lo doang yang capek di muka bumi ini, semua orang capek. Namanya juga hidup. Hidup itu melelahkan. Ya. Makanya berbahagialah mereka yang meninggal dalam Tuhan sejak sekarang ini, karena mereka apa? Beristirahat dari jeli lelah mereka. Lihat, hidup itu melelahkan. Tetapi lelahnya berguna. Itu dia. Ya, menyala itu pasti habis. Kayak lilin, tapi habisnya berguna. Jadi berkat, jadi saksinya. Ya. Menerangi semua orang dalam rumah, ayat 15 yang mundur dikit bicara tentang semua kita punya namanya lingkup pengaruh. Semua kita punya sphere of influence yang nggak bisa di bypass sama orang lain. Ya, saya paling sebel kalau ada orang bilang, aduh pastor, kapan-kapan saya kenalin sama kakak saya. Buat apa? Iya, kalau pastor ngomong pasti dia dengerin. Nah, kan gimana? Logika lu gimana sih ini loh? Kenal kagak, saudara bukan. Kemungkinan dia dengerin gue tuh nggak ada. Siapa ini orang? Pendeta? Mana mukanya kayak gitu? Nggak mungkin dia pendeta. Ya kan? Tampang kayak gini kan salah casing kan? Mana tinggal di pasar minggu loh kayak.
makin nggak jelas gitu loh. Nggak. Yang harus diubahkan nomor satu itu kamu, karena dia justru paling dengerin kamu. Ketika lu berubah, dia pasti juga bingung. Ya apain adek gue? Gitu. Sambet apa lu? Gitu. Sambet Roh Kudus. Gitu. Itu dia yang paling dia pengen dengerin itu kita. Yang paling dia pengen lihat buktinya, makanya gereja-gereja doang, lu pelayanan doang, pengen tahu gue kayak apa sih, kan gitu. Yang paling punya pengaruh buat orang paling dekat Anda ya Anda, bukan saya. Saya mah sebatas paling banter cuma postingan itu doang dari jauh, kan nggak kenal, sampai kenal deket baru bisa ngerame di kolom komen ya kan. Kolom komen lagi rame tuh. Tiap tahun gereja kami bikin namanya Real Love Conference. Ya udah nih udah tahun ketiga. Tahun pertama kedua kita fokus di jemaat kita dengan masalah asmara masing-masing gitu. Dan tahun ketiga ini kita mau lebih lingkupnya lebih luas karena masalah asmara itu kompleks. Ya ada yang pernikahannya berhasil, ada yang gagal, ada yang gagal terus mencoba lagi, boleh apa kagak, ada yang gagal terus ya udah kan gitu. Jadi kompleks. Ya, ternyata sama-sama Kristen aja belum tentu bisa berhasil. Dan karena kompleks, tahun ini kami memperlebar lingkupnya. Ya, mengundang orang-orang yang terkenal dengan masa lalunya yang buruk. Ya, ada yang udah jadi pendeta sekarang, ada sempat selingkuh, rujuk jadi pendeta bikin gereja. Gitu, ya. Cepat juga jadi pendeta, saya juga bingung. Cuman ya udahlah, itu bukan urusan saya kan. Yang penting bertobat, jadi saksi. Kan itu yang dicari karena public figure. Public figure lebih kelihatan soalnya kan dia udah naik kaki dia. Sebelum dia mestinya bersinar, tapi at least sudah ada naik situ gitu loh. Dan puji Tuhan kalau bisa jadi saksi, kenapa? Ya kita undang karena kisahnya menarik dan ada dari jemaat juga yang kami undang karena pernikahannya gagal, padahal dua-duanya Kristen. Ya, itu jemaat nggak ada yang tahu siapa dia, tapi kisahnya bisa dipelajari kan kita belajar bukan cuma dari keberhasilan, tapi juga dari kegagalan, biar kita nggak perlu juga lewat jalur yang itu, kan gitu. Nah yang paling ramai yang public figure yang gagal ini. Ya, mana miskin bikin masalah lagi kemarin, ya terlalu dimabuk asmara lagi, saudara. Kemarin sempat ramai, kita pikir jadi nggak sih gitu loh, ini lagi viral loh dia, gue bilang kenapa lagi sih tante ini kan gitu. Gue coba cari, lagi ini doang, saudara. Saya lihat gitu doang. Anda lihatnya berlebihan enggak? Buat saya semua orang jatuh cinta tuh kayak gitu. Anda pernah lihat ABG jatuh cinta? Di coffee shop, pernah lihat nggak? Coffee shop loh, mood nggak ada dugem, nggak kenceng musiknya, ngobrol tuh dekat loh. Ngobrol lihat di atas. Ngobrol kayak elah gitu. Tapi karena saya pernah di mabuk asmara, saya jadi bisa relate. Apalagi di pesta di outdoor di Bali yang udah pasti ribut, ngomong udah pasti mesti dekat. Hah gimana? Pasti gitu. Apalagi ini lagi jatuh cinta, ya wajar aja. Kagak ada yang cipak-cipokan, kagak ada normal-normal baik gitu loh. Dan itu Bali, wajar aja. Apalagi ini selebriti. Tiba-tiba reaksinya lebay banget, tuh nggak lihat tuh kayak pacarnya di depan orang aja kayak gitu, gimana di belakang? Nah bukan urusan situ, dan bukan itu yang kita pelajari. Yang kita pelajari kenapa pernikahan dulu gagal, kalau dulu Kristen, dua-duanya kaya, terkenal. Ya kayaknya bahkan sekarang masih sayang-sayangan walaupun udah berpisah ya kan. Baik-baik aja tuh kenapa nggak balik lagi sih, kan kita selalu ngobrol gitu. Cuman kan nggak semudah yang kita omongin. Cuman ya itu dia, ketika kita lagi menurut sama Tuhan, belum tentu semuanya ngerti. Tapi kami nggak mundur. Nah, kita sempat rapat bilang terus gimana nih kita mundur nggak, karena ini bisa jadi malah jadi bumerang, bisa jadi buat kita. Saya bilang ini conference, bukan kita yang pengen ada di Tuhan yang suruh. Kita tanya Tuhan, mundur atau maju? Ya. Dan jawabannya maju. Karena yang kita mau pelajari bukan itu. Ya, ada kisah yang unik. Yang perbedaan aliran Kristen misalnya, itu kan unik. Menikah di usia muda misalnya 23, mama saya merit umur 23, papi mami istri saya umur 23, tapi kan 23 zaman dulu kan lain sama 23 sekarang, ya dong, sama 23 waktu itu. Dan ternyata banyak duit bukan jadi jawaban misalnya, terkenal justru bikin ribet, mental health misalnya, disorot orang belum tentu enak, kita gila-gila pengen dilihat orang, padahal sampai di situ juga stres, ya kan? Dan itu yang kita pengen bahas, cuma orang nggak nangkep. Tapi apa tanggung jawab kami sama Tuhan, akhirnya kami maju dengan segala resikonya. Kan ramai lo kolom komen memaksa saya seolah gini, kan sekarang idenya gitu ya, apa tuh ya kalau lagi pengen memaksakan kehendak tinggal diviralin aja kan gitu. Nanti pasti mereka ikutin yang kita mau kan gitu. Dia ikutin yang kita mau karena diviralin. Dan kita gereja menolak.
seperti itu. Kita ini hamba Tuhan, kita nggak dengerin apa kata orang, bahkan mayoritas orang, dan dibilang gablek udah biasa. Ya, tapi yang menarik kenapa? Karena kita semua punya lingkungan pengaruh, dan target kami adalah selalu untuk nurut sama Roh Kudus yang tinggal di sini. Ya, jadi jangan gampang terpaku. Kalau kita bermaksud untuk emang dimaksud untuk bersinar, ketika kita terlalu banyak dengerin apa kata orang, kita akan terus bersembunyi. Kita nggak punya keberanian. Padahal apa kita percaya dunia ini gelap, dan mayoritas yang berjalan dalam kekelaman udah mudah berjalan dalam kegelapan. Artinya apa? We need to stand out dengan nilai-nilai kita yang kita percaya. Gak usah takut. Ya, jangan takut difitnah, kristenisasi. Enggak, fitnahan itu cuma keluar dari mereka yang nggak kenal. Yang kenal mungkin berasumsi buruk seperti itu. Ya, yang kenal udah diberkati dengan hidup kita. Apapun yang kita posting, pasti mereka menyadari ini pasti buat kebaikan Tuhan. Ini orang dengan segala resikonya tetap melakukan apa yang dia lakukan, bahkan di gereja melakukan apa yang mereka lakukan dengan segala resikonya. For us, buat kita. Right? Yang terakhir secara praktis, saudara, Kolose 3:22-24 tadi kan secara tempatnya di rumah dulu, baru berikutnya lingkup lebih besar gereja, pelayanan di sana sini, baru marketplace di mana kita gabung, dan bahkan sampai ujung bumi, sampai ujung jari, sampai postingan, sampai world wide web. Oke. Dan bicara tentang kita berguna dengan cara pertama berbaur, jangan eksklusif, sehingga bisa memberi rasa kehadiran, kehangatan, kepedulian, cinta. Sehingga ketika kita bersinar, ketika kita mengungkapkan perbedaan nilai kita, mereka nggak curiga. Ya, mereka nggak curiga. Jadi ketika kita beritakan kebenaran, mereka tahu ini pasti karena dia terlalu sayang sama gue, makanya dia nasihatin gue, bukan karena dia merasa lebih suci dari gue. Beda ya. Tiba-tiba terangnya nggak silau, tapi hangat dan menerangi dan berguna. Akhirnya memuliakan siapa tuh Bapak? Bapak kita di surga. Dan secara praktek di kantor khususnya, ya bukan cuma di rumah, tapi saya akan fokusnya di kantor, karena buat saya kita menyala dari rumah berarti sampai di mana? Ya, sampai sini lah. Bahkan sampai nanti sampai postingan kita menyala dimanapun kita berada dan menjadi berkat, jadi saksi. Ya, di kantor khususnya Kolose 3:22-24 sesuai dengan konteks kita. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Itu dia yang kita jadi berkat dengan submission, dengan penghormatan dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Kalau bicara kantor berarti bicara ketika atasan kita meminta kita bantuan kita untuk apapun, jawaban kita selalu bisa. Itu dia maksudnya. Bukan dengan mental penjilat, just like the rest of the world, kita nggak lakukan itu. Tapi karena takut akan Tuhan, dengan segala hati loh, bukan terpaksa. Alah, kerjaan gue dah ini mah, gitu. Ya, saudara, orang yang cuma mau kerjain bagiannya, percayalah itu gampang banget disingkirkan. Benar? Ya. Dan gini, jangan sampai karena kekristenan kita, keaktifan kita beribadah, jadi batu sandungan bokong. Maksudnya gimana? Contoh, cukup banyak di tempat saya kerja dulu yang Kristen-Kristen itu selalu jadiin menjelang Natal atau Paskah itu suatu kesempatan buat pulang lebih cepat, izin gak masuk ke latihan. Apapun itu latihan, paduan suara kayak latihan masak, gue gak tahu, mungkin dia bagian konsumsi. Pokoknya alasan aja buat gagal kerja gitu, atau balik lebih awal. Dan itu menjijikan buat saya. Itu namanya batu sandungan, dan lo Kristen lo jadi ribet gitu loh. Nah, tiap Jumat kami ada ibadah, kami harus keluar lebih awal buat latihan. Ini latihannya di rumah. Ini kan baru ntar gabungan di mana? Latihannya pakai Zoom apa kayak. Jangan makan tempat kerjaan gitu loh. Ya. Dan gini, awal ketika saya masuk dulu, saya udah perjanjian dari awal yang saya tanya bukan gaji, bukan job desk. Yang saya tanya adalah hari Minggu saya libur gak? Kok nanya gitu? Ya saya Kristen. Itu hak saya untuk beribadah, diatur oleh undang-undang. Ya. Dan dia bilang oke, fair enough kan gitu. Seperti halnya ketika lagi hari Jumat siang kan pasti pada ibadah semua. Hari Minggu kita punya Tuhan dapat 1 hari kan gitu. Bukan berapa jam doang. Ya kan? Makanya di setiap hari juga nggak ada yang 5 waktu buat kita. Itu karena dia Jumat doang, ada 5 waktu. Fair enough. Di ujung-ujung kalau digabung seminggu 1 hari juga.
sebenarnya, ya kan? Cabut berapa menit. Tapi jeleknya, zaman saya dulu masih di Femina Group, ya sebut tadi kan gitu. Nggak apa-apa itu, udah nggak ada ini perusahaannya kan. Ada apa ya, acara-acara itu yang di luar hari biasa, yaitu di hari Minggu. Kalau saya di hari Sabtu, oke lah. Ya waktu istirahat saya diambil lembur lah kerennya. Tapi Minggu itu saya paling suka kalau lembur. Dan atasan saya tahu, karena dari awal saya masuk udah dengan persetujuan itu. Tapi suka iseng aja tuh manajer-manajer gua tuh. Kan ganti-ganti sepanjang 6 tahun ya, berapa orang. Oh besok bisa bantuin mas, gitu. Jawaban saya salah apa? Bisa. Loh kok bisa? Kata lu sih ibadah. Ya udah tahu nanya kan gitu. Ngetes ya. Nah, bisa, tapi izinkan saya ibadah dulu. Oke, tiap tahun ada namanya Jakarta Fashion Week, nama event sebenarnya, bukan nama samaran. Ya. Mereka selalu loading dari malam, kadang ada yang dari pagi. Tapi saya izin pagi saya ibadah dulu. Saya cuma bisa langsung ikut siang, langsung pas pembukaan karena fashion show pertama biasanya jam 10. Ya makanya akhirnya saya dapat bagian selalu tiketing paling depan. Ya karena jenggotan paling sering digodain sama yang tulang-tulang lunak. Nggak apa-apa, it's okay. Walaupun saya agak fobia dulu, tapi 6 tahun di Femina bikin saya menyadari semua manusia biasa yang bergumul kan gitu. Ya, saya nggak apa ambil resiko itu, tapi saya beribadah dulu. Ya artinya apa? Saya berusaha untuk selalu jawab iya. Ya Kristo, kamu bisa ini nggak? Belum aja jawab kan bisa. Belum gue jawab bisa apa emang? Nggak tahu, pokoknya bisa aja deh. Ya karena apa? Ini yang diperintahkan di firman Tuhan. Ya, ini cara kita jadi saksi. Khususnya di tempat kerja, apapun, ya, taati dalam hal. Oke bisa pokoknya bisa. Ya tapi kan lo ada, tapi kan kita lihat, tapi lo ada cara keluarga, tapi makanya izin gue nyusul, tapi gue pasti bisa. Ya, kadang bukan kerjaan saya, teman saya lagi cuti, kamu bisa ini nggak bisa apa? Apa tadi mau ngapain kan gitu? Pokoknya bisa dulu aja. Ya, ini ada revisian, si ini nggak ada dia udah cuti. Kamu bisa lihat kan nggak laptopnya apa komputer? Oh iya saya bisa langsung nyalain aja, langsung nyari di mana Pak? Langsung coba kontak bro, ini ada revisi ini. Oh iya gini passwordnya apa? Udah biasa kayak gitu, karena apa ada di sini? Ya, saya tahu cara satu-satunya jadi saksi adalah dengan berguna, jadi orang-orang yang paling helpful. Ya, sehingga apa? Mentalitasnya harus seperti ini. Apapun juga yang kamu perbuat, dari di rumah tangga, di marketplace sampai di ujung bumi sampai di postingan, kita perbuat dengan apa? Segenap hati, sungguh-sungguh, seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Ya karena kamu tahu ayat 24 bahwa dari Tuhan kamu akan menerima bagian yang ditentukan sebagai upah. Artinya anak-anak Tuhan nggak akan hitung-hitungan ketika melakukan segala sesuatu. Kenapa? Karena Tuhan nggak pernah berhutang. Ya, jadi kita nggak usah hitung-hitungan karena udah pasti ada upahnya. Ya, dan udah dikasih duluan malah kepastian keselamatan, juru selamat, ya kan, perlindungan, sembuhan, semuanya ada satu paket semua dalam diri Yesus. Jadi kita nggak usah ikut-ikutan kok. Emang gue dapat apa sih kalau ngerjain kayak gini? Ya zaman pandemi kalimat yang terkenal tuh, kerja gitu-gitu amat, gaji gitu-gitu doang. Saudara yang kayak gini habis pandemi pasti disingkirin. Oh ya, justru dicari orang-orang yang resilient, orang-orang yang gak pernah ngeluh, selalu berusaha untuk bersemangat walaupun sulit. Dan yang kayak gini justru dicari orang-orang yang paling helpful, paling inisiatif untuk membantu. Kadang proyek mungkin bukan bagian kita, tapi percayalah ketika orang itu mau bikin proyek, atasan kita dia langsung pertama kepikiran nama kita. Entah gimana orang masih masuk, walaupun bukan bidangnya dia, tapi buat I can count on him or her, dan itu yang disebut jadi saksi. Dan itu yang Tuhan masukkan. Kekristenan yang dihidupi, bukan cuma dipamerin. Ya. Kristus adalah Tuhan dan siapa kita? Hamba-hamba Tuhan. Semua kita. Ya, jadi menjelang nanti pencurahan Roh Kudus, kita percaya kita dipenuhi Roh Kudus. Saudara, jangan bikin Roh Kudus itu mubazir. Ya. Nurut, kalau dia mau rubah sesuatu dalam diri kita ikutin. Ya, kalau ada yang dikoreksi, ada yang mesti disingkirkan dari hidup kita, ikutin. Apa yang mesti mulai dilakukan, ikutin aja pokoknya.
Ya, jangan dilawan, lo mesti aja sayang kalau sama dia tuh. Ya, nah kita akan secara natural sekali lagi. Yang pertama di rumah tangga dulu. Kalau bermasalah di situ kita beresin dulu. Ya, ada kalimat bagus dari Yesus, dia bilang ketika orang mau pelayanan, dan ingat ada keberatan di hati sesamanya terhadap dia, bukan di hati dia terhadap sesamanya, di hati sesamanya terhadap dia. Tinggal dulu bersamanya, datang dulu pada orang itu dan berdamailah dulu, baru datang lagi balik persembahkan pelayanannya dimulai gitu. Ya, dan itu nggak mudah, nggak selalu mudah karena kadang udah terlalu complicated. Tapi kita nggak sendiri. I will be with you in the end of time. Ada Roh Kudus tinggal dalam kita yang memberi kita hikmat. Ya, gimana mesti ngomongnya? Kapan mesti ngomongnya? Gitu. Dimulai dari mana? Gitu. Ya. Nah, saya kutip sebelum di ujung dari apa yang saya bagikan. Perkataan dari Mother Teresa, salah satu tokoh yang saya kagumi walaupun beda aliran. Dia sama-sama orang percaya. Dia bilang ini, if you want to change the world, go home and love your family. Kalimat itu selalu mengingatkan diri saya untuk enggak sok-sokan mau menjangkau seluruh dunia tapi mengabaikan yang paling dekat. Ya, if you want to change the world, go home and love your family. Kan dimulai dari situ, menyala dari rumah, baru sehingga dimanapun kita berada kita bisa jadi berkat dan jadi saksi. Yuk berdoa bentar. Makasih Tuhan buat kesempatan bisa beribadah saat ini. Makasih buat fasilitas yang Kau anugerahkan melalui atasan pemimpin dari perusahaan ini. Thank you, berkati dia. Biar kehadiran kami bisa jadi berkat, bukan cuma nyari berkat, dan bisa jadi saksi yang berdoa dia bisa percaya sama Yesus. Dan teman-teman kami juga yang belum percaya bisa percaya karena hidup kami. Kami berdoa biar Roh Kudus penuhi, tuntun, ambil alih hidup kami sehingga setiap yang kami lakukan helpful, berguna, memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kami. Dan biar ketika kami memberitakan kebenaran, hidup kami udah jadi berkat, kami udah jadi garam yang memberi rasa. Dan kami percaya identitas kami dalam Engkau. Engkau yang berkata, kamilah garam dunia dan terang dunia. Bahwa kami akan jadi saksi kalau Roh Kudus turun ke atas kami, dan kami bersyukur. Bagi yang belum menerima Roh Kudus, kami percaya kalau memberikannya dengan sukarela dan kami menerimanya dengan semangat. Dan jika yang sudah ada dan mungkin mengabaikan karya Roh Kudus, saatnya kami mau lebih nurut lagi sama Tuhan, lebih melakukan segala sesuatu prayerfully, bukan cuma berdasarkan insting atau pengalaman atau perasaan apalagi, tapi sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan. Makasih ya Bapak, mampukan kami jadi berkat dimanapun kami berada, dan kami minta bantuan Roh Kudus kepada Bapak yang baik dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Pak Christopher, akhirnya bisa hadir di bulan Mei. Kita reschedule 2 kali sepanjang tahun. Saya bersyukur Pak Christopher sudah bisa menyempatkan WhatsApp ke kita, kasih waktunya di bulan Mei, puji nama Tuhan. Dan sudah sharing mengenai menyala dari rumah. Iya benar. Kalau bukan kita sendiri yang sayang sama keluarga kita nggak bisa ngarepin orang lain sayang sama keluarga kita. 15 tahun dulu tuh saya ngomong di kaum muda di GPP Surabaya ke anak kaum muda seperti itu. Kalau bukan kita yang sayang sama keluarga kita, nggak mungkin kita harapin orang lain. Saya sangat setuju sekali, jadi sangat saya terapin juga. Terus walaupun itu banyak pergumulan, tapi ya harus berjalan seperti itu. Kita nyala dulu dari rumah, baru keluar. Percuma kita nyala di luar, tapi di rumah makanya kalian nggak bakal tahu kita, saya nggak bakal tahu kalian kalau kita nggak kenal saling mengenal kan. Makanya jangan menilai orang dari luarnya. Apalagi kita semakin dewasa, pakai cara-cara seperti itu. Jangan lagi kita pakai cara-cara yang lama. Nah ini kesaksian juga. Kemarin itu ketika kita kumpul sama ngobrol bareng sama teman-teman Legacy Excel, Pak Christopher, kita announce bahwa kita sudah belajar dengan Excel, jadi namanya Excel Smart. Dengan kakaknya Cindy juga ada. Cindy luar biasa, Kak Windy namanya yang kita kemarin ngobrol. Jadi Kak Windy ngomong gini, pada saat Pak Frankie datang ke Kuningan, dia titip pesan ke fasilitas manajemen, kurang lebih gini, di Kuningan harus ada ibadah seperti di Sabang. Jadi ibaratnya teman-teman semua nih
Kota Lua udah sekian tahun ini udah menjadi, istilahnya sudah menjadi garam. Bersyukur ya Bu Irsia, teman-teman juga banyak, Pak Hadi semua, Bu Merli juga ya, kurang lebih gitu. Makanya juga bersyukur teman-teman setelah beberapa tahun ini, Pak Dela, saya hello Bu Pak Dela, setiap kita ibadah hari Jumat kita nggak perlu lagi titip-titip ke security. Setiap ada pembicara yang mau datang, mereka udah giring tuh dari mulai depan. Karena apa? Teman-teman semua udah jadi garam di kantor ini gitu. Jadi pertahankan, jadi kegiatan-kegiatan sosial jalani terus, di maintain supaya kita juga nggak cuma ibadah, tapi teman-teman OB, security juga kenal kita. Jadinya itu penting sekali. Jadi itu dulu mungkin yang mau kita sampaikan. Terima kasih Pak Christopher. Kak Tere, Bang Jemi kayaknya lagi touring. Kemarin mungkin terima email Bang Jemi lagi touring ke Cirebon. Bu Ingrid ya nantinya. Oke, akan berdoa syafaat, ditutup doa berkat dan penutup dari Pak Christopher. Terima kasih. Mari kita undang saudara-saudara untuk berdiri. Kita mau doa syafaat. Terima kasih Bapa, firman yang luar biasa telah kami terima Bapa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan kerendahan hati bagi kami. Biar kami terus memelihara kerendahan hati kami untuk berbaur Tuhan, untuk menjadi garam, terus menjadi garam Tuhan. Dan itu semakin menyedapkan Tuhan Yesus, mendatangkan kedamaian Tuhan, menjadikan terang. Kami menjadi terang, bukan menyilaukan, tapi terang yang menyenangkan setiap orang Tuhan. Bahkan teman-teman kami yang belum percaya Engkau Tuhan, kami percaya Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah terus Roh Kudus dalam diri kami yang memampukan kami. Ini bukan kuat kuasa kami, tapi Roh Kudus dalam diri kami. Biarlah Roh Kudus semakin hari semakin nyata di dalam diri kami. Dan kami percaya kami menjadi saksi Tuhan, terutama di dalam keluarga kami Tuhan. Biarlah keluarga kami merasa nyaman, damai, sejahtera, dan juga mencintai kami, bukan karena diri kami, karena Tuhan Yesus dalam diri kami. Terima kasih Bapa. Biarlah ini juga bisa terus kami lakukan sehari-hari dalam dunia perkantoran kami Tuhan, terutama di SL Smart. Kami terus menjadi garam, terus menjadi terang, dan menjadi saksi di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah Bapak Christopher. Tuhan, Kau berikan Tuhan pewahyuan yang lebih lagi daripadanya Tuhan. Biarlah Tuhan, semua yang dikatakannya itu Tuhan terus Tuhan Kau kembangkan lagi Tuhan, dan itu berbenih-benih, menjadi benih yang luar biasa. Banyak jiwa-jiwa yang mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah dahsyat, mengalami Tuhan Yesus Kristus yang hidup, bukan kata orang, tapi dialami oleh pribadi-pribadi yang mendengar firman-Nya. Diberkatilah keluarganya, terus Tuhan Yesus anak keluarganya Tuhan menjadi berkat, terus menjadi sinar, menjadi terang bagi Tuhan Yesus Kristus dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk persekutuan doa ini Tuhan. Biarlah persekutuan doa SL Smart terus Kau berikan unity, Kau berikan terus Tuhan hadirat-Mu Tuhan, hadir setiap ibadah-ibadah kami Tuhan, Kamis, Jumat, dan bahkan harian Tuhan. Ada terus anak-anak-Mu yang terus rindu Tuhan, terutama pengerja-pengerja yang handal, yang unity Tuhan, yang rendah hati. Semakin hari Tuhan semakin menampakkan karakter Kristus dalam diri kami. Biar kami bisa melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa yang lebih besar lagi daripada ini Tuhan. Karena jiwa-jiwa itu Engkau yang datangkan untuk kami, dan kami siap Tuhan melayani. Kami percaya, kami tarik jiwa-jiwa Tuhan lebih dahsyat lagi, lebih banyak lagi untuk memenuhi kursi-kursi baik di Sabang maupun di Kuningan, di dalam nama Tuhan Yesus. Karena pemerintahan gedung-gedung ini dipegang Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bersyukur Tuhan Yesus untuk manajemen, dan terutama Pak Franky, dari Pak Franky, manajemen Rito, semuanya Tuhan, pemegang saham Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, orang-orang, biarlah mereka ini Tuhan terus Kau pakai secara luar biasa untuk memimpin SL Smart, mengantarkan SL Smart pada kejayaan Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Kau berikan damai, sejahtera, sukacita, keunitian Tuhan dalam menjalankan semua proses-proses Tuhan, terutama proses-proses untuk mengenerate Tuhan revenue, dan juga untuk memperbesar Tuhan Yesus penjualan program-program. Terus Kau berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan SL Smart menjadi perusahaan telekomunikasi yang terbesar di Indonesia, karena ada anak-anak-Mu yang terus berdoa Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kami juga bersyukur Tuhan Yesus untuk Indonesia, terutama Jakarta Tuhan. Terus Tuhan. Kami percaya pemerintahan yang saat ini ada, terus Kau berkati Tuhan dengan kebijakan-kebijakan yang luar biasa. Kami percaya mengadakan Indonesia pintu gerbang keemasan dan dikenal di dunia Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya. Dan ada Tuhan jiwa-jiwa yang luar biasa di Indonesia. Kami percaya Bapa, saat Kau hadir Tuhan menerangi Indonesia, kami percaya Indonesia makmur, Indonesia luar biasa Tuhan dalam segi ekonomi, aman, damai, sejahtera, sukacita, dan kami tolak segala sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Kau sudah sembuhkan kami, Kau sudah lepaskan kami dari segala beban pekerjaan, beban apapun Tuhan, masalah-masalah kami. Kami percaya kami sudah lepas dan kami akan melakukan kegiatan kami sebentar sebelum kami melakukan kegiatan kami rindu menerima berkat dari hamba-Mu. Di akhir ibadah ini kita angkat tangan kita dua tinggi. Kami mengangkat tangan kami bukan untuk minta berkat lebih banyak ya Tuhan, itu ingatkan diri kami bahwa tangan ini telah menerima berkat terlalu banyak dari Tuhan. You've been too good to us. Kami angkat tangan untuk ingatkan diri kami bahwa tujuan akhir anak-anak Tuhan diberkati bukan untuk jadi kaya, tapi untuk jadi berkat. Dan ini kerinduan kami yang terbesar. Kami rindu jadi berkat dimanapun Kau tempatkan kami, apapun yang kami kerjakan. Izinkan kami bawa hadirat Tuhan dan jadi berkat pertama di rumah tangga kami. Ikuti dimanapun kami ditempatkan, tempat kami melayani, bekerja, tempat ini, bahkan dimanapun kami berada. Kami percaya roh yang sama yang bangkitkan Kristus dari antara orang mati, Roh Kudus tinggal dalam kami yang mampukan kami untuk gak hidup bagi diri sendiri, sehingga bisa jadi berkat bagi sesama dan memuliakan Bapa kami yang di surga. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan kasih-Nya. Biar kasih dari Allah Bapa yang dibuktikan lewat pengorbanan Sang Putra Yesus Kristus di kayu salib, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali untuk menjemput kita, membawa kita ke tempat yang Dia janjikan, Dia siapkan hanya untuk kita. Dan sampai saat itu tiba, semua tadi berkati dan siap rindu dan rela untuk terus jadi berkat sampai kita pulang. Itu sampai Tuhan Yesus jemput lagi. Dalam nama Yesus semuanya berkata Amin. Amin.